bernyanyi bersama dulu ya. Ibu akan memutarkan video lagu nasional. Kita bernyanyi bersama ya. Pancasila. Ibu mau tanya, ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Tentang? Jadi materi kita pada hari ini adalah belajar Al-Quran, surah An-Nas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik membaca surat An-Nas dengan tartil. Yang kedua, peserta didik menyebutkan terjemahan surah An-Nas dengan lancar. Yang ketiga, peserta didik menyebutkan pesan pokok surah An-Nas. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Surah An-Nas itu adalah surah yang terakhir yang terdapat di mana? Di dalam Al-Quran. Dia surah yang keberapa di dalam Al-Quran? 114. Jadi surah yang ke-114. Terdiri dari berapa ayat? 6. Ada berapa ayat? 6. Dia termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Kenapa dia digolongkan ke dalam surah Makkiyah? Karena dia turun di kota Mekah. Coba perhatikan semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Coba sama-sama kita membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pokok-pokok surah An-Nas. Berikut adalah pokok isi surah An-Nas. Yang pertama itu ajakan untuk berlindung kepada Allah. Yang pertama apa? Ajakan untuk berlindung kepada Allah. Yang bagaimana itu? Ayo baca sama-sama. Surah ini mengajarkan kita berlindungan hanya kepada Allah sebagai Tuhan dan sembahan manusia. Jadi ajakan untuk berlindung kepada Allah ini, yang mana surah ini mengajarkan kepada kita kalau kita meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Berikut yang kedua, ancaman dari kejahatan setan, di mana Allah memperingatkan kepada kita tentang bahaya godaan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Kita bisa berbuat yang tidak baik itu atas dorongan atau bisikan dari setan. Kita bisa berbuat jahat yang bisa membuat kita itu, misalnya kita melakukan kejahatan, memukul orang, itu ya. Misalnya kalau di dalam kelas kita menyembunyikan alat tulis teman kita, misalnya pulpen, pensil, buku, itu atas dasar bisikan setan. Kemudian yang ketiga, sifat setan yang tersembunyi. Setan disebut sebagai makhluk yang bersembunyi, tetapi terus menggoda manusia untuk melakukan keburukan. Kemudian yang keempat, gangguan dari jin dan manusia. Surah ini menyebutkan bahwa gangguan itu bisa saja berasal dari manusia.
dikerjakan ya. Setelah dikerjakan itu akan ibu kumpul, kemudian kamu tampilkan di depan kelas ya. Oke? Jadi di sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, di masing-masing kelompok ini, kelompok 1 coba perhatikan, kelompok 1 itu membaca Quran surat An-Nas dengan benar. Kamu tulis di sini bacaan surah An-Nas. Kemudian ketua kelompok yang maju membacanya di depan kelas. Kemudian yang kelompok 2 itu menyebutkan terjemahan Quran surah An-Nas dengan jelas. Ditulis di sini terjemahannya yang ibu tampilkan tadi ya. Tiga itu menyebutkan isi pokok Quran surah An-Nas. Tadi kan sudah ibu jelaskan, ada dia dari membaca, kemudian menerjemahkan, dan yang terakhir adalah menyebutkan isi pokok Quran surah An-Nas. Ada alat menulis? Mana alat menulis? Coba kamu bantu dia baca. Ya, yang kelompok 2. Ya, dikerjakan ya. Waktunya hanya 10 menit. Kelompok 3 sudah? Terus kerjakan. Ketua kelompoknya masing-masing yang maju di depan kelas itu membacakan hasil kerja kelompoknya. Waktunya hanya 10 menit ya. Kenapa? Ini ada apa? Ada yang susah? Tidak toh? Ayo kerjasama, saling membantu. Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, ayo mana yang ketua kelompok? Ketua kelompok 1 maju, adik Arsi. Ayo maju di depan. Mana kelompok 2? Kelompok 3. Jadi sebelum memaparkan hasil kerja kalian, yang pertama kalian Yang pertama kamu memperkenalkan nama dulu ya. Misalnya, oke baiklah, saya dari kelompok 3 nama saya Arsi Julaiha Sau akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Bisa? Coba ayo kelompok 1, silakan presentasikan. Kamu baca surah An-Nas. Ya bagus
kerja kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Oke, berikan tepuk tangan. Bagus. Itu adalah hasil kerja dari kelompok 2. Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Oke, jadi itu hasil kerja dari kelompok 3. Coba berikan tepuk tangan. Jadi yang kelompok 1 kerja tugasnya membacakan surah An-Nas. Kelompok kedua itu menyebutkan terjemahan dari surah An-Nas, dan yang kelompok 3 adalah menuliskan atau menyebutkan isi pokok surah An-Nas. Coba tepuk tangan bersama-sama. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3 yang sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang surah An-Nas adalah surah An-Nas, surah yang penting yang mengajarkan tentang perlindungan Allah dari kejahatan setan. Kemudian, menghafal dan memahami surah ini dapat meningkatkan keimanan dan ketenangan hati. Dan yang terakhir, jadikan surah An-Nas sebagai bagian dari bacaan harian yang untuk mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari siapa? Dari Allah. Oke, baiklah. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran tadi tentang apa tadi? Kita telah mempelajari apa tadi? Tentang surah An-Nas. Kira-kira surah An-Nas ada berapa ayat? 6. Ada berapa? 6. Dia turun digolongkan dalam surah? Surah Makiyah. Dia terdapat dalam Al-Quran surah yang keberapa? Yang ke-114. Kita tadi sudah mempelajari tentang surah An-Nas. Dia terdiri dari 6 ayat. Surat yang ke-114 dalam Al-Quran, digolongkan dalam surah Makiyah, dan yang menjelaskan tentang perlindungan kita kepada Allah. Oke? Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, insya Allah kita akan ketemu minggu depan dengan pelajaran menghafal surah An-Nas. Sesampai di rumah kalian baca, kemudian kalian hafal. Jadi dihafal ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tak lupa Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.